Welcome semuanya. Jumpa lagi, yang tentunya di channel Top 5. Sebelum ke video, jangan lupa padamkan tombol subscribe-nya, like dan share ke halaman beranda kalian, agar teman-teman anime lainnya tahu 5 fakta anime One Piece versi Top 5. Siapa yang nggak tahu One Piece? Anime karya Eiichiro Oda ini sudah jadi salah satu seri wajib tonton buat para pecinta anime. Seri anime ini mengisahkan cerita petualangan kru bajak laut topi jerami Monkey D. Luffy untuk menemukan One Piece harta legenda yang tak ternilai. Pertama muncul sebagai manga di majalah Shonen Jump edisi tanggal 22 Juli tahun 1997. Anime yang belum lama meluncurkan film barunya ini ternyata menyimpan sejumlah fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Kalau kamu ngefans banget sama seri anime ini, ada beberapa fakta mengejutkan One Piece yang perlu kamu ketahui. Inilah 5 fakta anime One Piece yang harus kalian ketahui bagi penggemar pemula One Piece. 1. Dapat penghargaan Guinness World Record. Manga One Piece telah dirilis sejak tahun 1997 silam dan tiap volumenya seakan mengajak para pembaca untuk ikut bertualang ke dunia bajak laut yang begitu seru. Variasi karakter pertarungan seru hingga pengembangan cerita yang begitu mendetail dan berkesinambungan jadi andalan utama dari manga garapan Eiichiro Oda ini. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, tak heran jika akhirnya One Piece dinobatkan sebagai manga paling sukses sepanjang masa di Jepang. Bahkan, manga One Piece juga masuk dalam The Guinness Book of World Record kategori seri terbanyak yang pernah diterbitkan oleh seorang penulis tahun 2014 silam. 2. Oda jadi komikus untuk menghindari pekerjaan dunia nyata. Kebanyakan komikus atau mangais memulai karir mereka karena memang passion dengan apa yang dilakukannya, namun berbeda dengan Eiichiro Oda yang faktanya cuma punya satu pilihan dalam hidupnya, yakni jadi mangais. Pada sebuah interview di masa lalu, Oda bermimpi untuk jadi penulis manga sejak usia 4 tahun. Alasannya sederhana, agar dirinya bisa menghindari pekerjaan full-time di dunia nyata. Meski mungkin terdengar tak masuk akal, namun nyatanya impiannya jadi kenyataan. Bahkan selama berkarir sebagai penulis manga, Oda telah mendapatkan berbagai macam penghargaan. 3. Perubahan desain dan cerita karakter One Piece. Sebelum mulai menerbitkan sebuah judul, para mangais pasti punya blueprint atau sketsa dari tiap karakter. Uniknya, ada banyak sekali desain yang harus diubah oleh Oda untuk tiap karakter dalam dunia One Piece. Salah satu contohnya adalah Tony Chopper yang sebelumnya digambarkan sebagai hewan rusa yang lebih realistis. Selain itu ada pula tokoh Nami yang awalnya digambarkan dengan lengan cyborg dan membawa senjata kapak besar. Sementara itu, Zoro sebenarnya direncanakan untuk jadi salah satu anggota bajak laut dari si badut bagi sama. Namun semua plan itu akhirnya mengalami perubahan total, baik dari segi visual maupun ceritanya. 4. Awalnya cuma direncanakan berlangsung selama 5 tahun. Awalnya Oda berencana untuk mengakhiri manga One Piece dalam jangka waktu 5 tahun saja, tepatnya pada tahun 2002. Dia bahkan sudah menyiapkan ending cerita dari One Piece. Namun seiring berjalannya waktu Oda merasa perlu untuk mengembangkan ceritanya secara mendetail. Tahun ini tak terasa manga One Piece bakal genap berusia 23 tahun. Bahkan sejauh ini, kisah One Piece diperkirakan baru selesai sekitar 80% saja loh. Artinya, usia manga satu ini bakal masih panjang. 5.
terinspirasi dari Dragon Ball. Setiap komikus atau mangais pasti punya referensi masing-masing untuk ide cerita atau style art-nya. Dan Oda sendiri ternyata tumbuh besar sebagai fans berat dari anime Vicky the Viking yang juga berkisah tentang dunia bajak laut. Selain itu, Oda juga mengaku jika dirinya adalah fans berat dari Akira Toriyama yang merupakan pencipta manga Dragon Ball yang tak kalah legendaris. Tak heran jika akhirnya Oda sangat terinspirasi dan menjadikan tokoh-tokoh Dragon Ball sebagai referensi tokoh One Piece miliknya. Bahkan setelah sukses dengan karirnya, Oda akhirnya bisa berkolaborasi dengan sang idol, Akira Toriyama di beberapa kesempatan. Terima kasih telah menonton video ini dan sehat selalu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan cara mematuhi protokol kesehatan, mengurangi kontak fisik, jaga jarak, jaga kebersihan dan selalu cek kesehatan Anda. Jika Anda terhibur dengan konten ini, alangkah baiknya memberikan like di video ini. Dan jika tidak terhibur, alangkah baiknya memberikan dislike di video ini. Karena kami membutuhkan dukungan teman-teman, agar kami lebih semangat membuat konten yang menarik di lain waktu. Saya Sinta Rismadayana mengucapkan terima kasih banyak. with